warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Hamdan SPD MPD selaku pendamping UKM Badminton UM. Yang terhormat kepada para alumni UKM Badminton UM. Yang terhormat kepada Ketua Umum dan para pengurus UKM Badminton UM periode 2021. Serta seluruh anggota UKM Badminton UM yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa melaksanakan acara debat calon ketua umum dan calon wakil ketua umum UKM Badminton UM periode 2022-2023. Meskipun dalam keadaan yang masih kurang baik di masa pandemi ini. Perkenalkan, saya Sindiari Aulia selaku MC yang akan memimpin acara debat pada hari ini. Untuk mengawali acara debat ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada kedua paslon untuk memasuki ruangan yang telah disediakan. Baik, di sebelah kanan saya yaitu paslon nomor urut 1 dan di sebelah kiri saya yaitu paslon nomor urut 2. Kemudian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Kepada para paslon, saya persilakan untuk duduk. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum UKM Badminton UM periode 2021-2022. Kepada Saudara Zulhas Akbar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Hamdan SPD MPD sebagai pendamping UKM Badminton UM. Yang saya hormati para alumni UKM Badminton UM dan calon ketua umum dan wakil ketua umum serta seluruh anggota yang saya banggakan. Tama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia serta rahmatnya, maka kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini di GKB UM. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua elemen dari anggota, pengurus, serta calon ketum dan ketum yang akan melaksanakan debat pada siang hari ini. Semoga debat calon ketua umum dan wakil ketua umum pada kali ini dapat berjalan sukses, serta siapapun nanti yang bakal terpilih menjadi
ketua dan wakil ketua umum periode selanjutnya dapat amanah serta dapat menjalankan semua tanggung jawab yang telah diberikan kepada calon ketum dan waketum periode selanjutnya. Mungkin cukup dari saya, sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata serta salah omongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya selaku MC akan membacakan tata tertib debat calon ketua umum dan wakil ketua umum UKM Badminton UM periode 2022-2023. Untuk pasangan calon, yang pertama yaitu debat calon ketua dan wakil ketua umum UKM Badminton UM periode 2022-2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 11.15 waktu Indonesia Barat live di Instagram badminton.um. Yang kedua yaitu pasangan calon diwajibkan untuk hadir 15 menit sebelum debat dimulai. Yang ketiga yaitu sesi debat dibagi menjadi dua, yaitu pemaparan visi misi dan sesi tanya jawab calon ketua dan wakil ketua umum UKM Badminton UM periode 2022-2023. Yang keempat yaitu pasangan calon diwajibkan untuk memakai dress code yang telah ditentukan oleh panitia pemilu. Yang kelima yaitu dilarang menghina dan garing atau mendiskreditkan pasangan calon lain. Yang keenam dilarang merokok, minum minuman keras dan membawa senjata tajam pada saat debat berlangsung. Dan yang terakhir yaitu dilarang melakukan provokasi, doktrinisasi, dan garing atau adu domba dalam hal-hal yang bermuatan sara antar pasangan calon. Untuk sistem debat, sistem perdebatan ini yaitu yang pertama, pengenalan dan pemaparan visi misi paslon. Kemudian dilanjut oleh pertanyaan-pertanyaan antar paslon, pertanyaan dari anggota UKM Badminton UM, dan yang terakhir pertanyaan dari alumni UKM Badminton UM. Pada saat sesi debat berlangsung, yang pertama yaitu pasangan calon dimohon untuk menghadap kamera terlebih saat memberikan atau menjawab pertanyaan. Yang kedua yaitu pasangan calon akan diberikan durasi untuk berbicara. Durasi akan langsung dihitung saat salah satu pasangan calon mulai berbicara. Yang ketiga yaitu pasangan calon lawan tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan pasangan calon lainnya. Yang keempat yaitu pasangan calon tidak diperkenankan untuk memberi pertanyaan yang menyerang personal masing-masing paslon. Yang kelima yaitu MC berhak memotong atau menggantikan pembicaraan pasangan calon saat durasi telah habis. Demikian tata tertib debat pemilu UKM Badminton UM periode 2022-2023 pada hari ini. Selanjutnya dapat dilanjutkan pada inti acara, yaitu untuk yang pertama, pengenalan dan penyampaian visi misi. Silakan kepada paslon 1 untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Calon Ketua Umum UKM Badminton UM periode 2022-2023 berasal dari Fakultas Matematika dan IPA jurusan Matematika angkatan 2020. Dan saya Zabi Namal Fauzi, calon wakil ketua umum periode 2022-2023 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Adapun visi kami yaitu menjadikan UKM Badminton sebagai UKM yang aktif, memiliki nilai kekeluargaan, memiliki komitmen yang tinggi, mampu membawa nama baik UM, serta menjadikan UKM Badminton UM sebagai sarana bagi mahasiswa yang memiliki bakat dan minat dalam bidang bulu tangkis. Dalam mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi utama yang akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu aktif dalam berbagai kejuaraan baik internal maupun eksternal. Yang kedua, memfasilitasi anggota dengan melaksanakan pembinaan yang efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga, menciptakan wadah interaksi yang ideal antar anggota guna mewujudkan rasa kebersamaan dan kepedulian. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan prestasi seluruh anggota UKM. Baik, itu tadi merupakan visi dan misi kami paslon nomor 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada paslon 1. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada paslon 2 silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Bergas Firmansyah dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Angkatan 19. Di sini saya sebagai calon Ketua Umum UKM Badminton UM periode 2022-2023. Perkenalkan, saya Titi Fani Ilahi sebagai calon Wakil Ketua Umum UKM Badminton UM tahun periode 2022 dan 2023. Saya berasal dari Fakultas Sastra Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Angkatan 2020. Adapun visi dan misi yang kami usung sebagai calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum UKM Badminton UM. Untuk yang pertama, visi kami adalah menjadikan UKM sebagai sarana pengembangan diri yang pengembangan potensi mahasiswa yang inovatif dan berprestasi di kancah nasional dengan menjunjung tinggi nilai keharmonisan dan kekeluargaan. Dan kami memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama menentukan strategi rekrutmen untuk memperoleh atlet yang sudah berprestasi dan berpengalaman, dan yang kedua melakukan pola latihan yang tepat untuk tim inti dan non inti, dan yang ketiga menjadikan UKM sebagai wadah untuk pengembangan diri melalui berorganisasi serta memfasilitasi anggota dalam pengembangan minat dan bakat agar terwujudnya anggota yang prestatif. Demikian pengenalan diri dan penyampaian visi misi dari kami paslon nomor 22. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada paslon 2. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama yaitu pertanyaan antar paslon. Masing-masing paslon memberikan 3 pertanyaan dan setiap pertanyaan dijawab dengan durasi 2 menit. Sanggahan hanya diberikan durasi 1 menit. Lalu apabila ingin dijawab sanggahan diberikan durasi 1 menit. Penyampaian sanggahan hanya berlaku 2 kali. Untuk pertanyaan pertama bisa dimulai dari paslon 1 terlebih dahulu. Ya, saya ingin bertanya, jika nantinya terdapat kendala keuangan, bagaimana cara paslon nomor 2 menghadapi hal tersebut? Misalnya setelah mengadakan sesuatu proker dan dananya kurang, dan kan tidak semua mahasiswa kan mempunyai ekonomi yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertamanya. Dimohon kepada paslon 2 untuk memberikan jawaban. 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari saya mungkin lebih baik untuk mencegah apabila terjadi supaya tidak terjadi kekurangan dalam pendanaan suatu acara, yaitu dengan pencegahannya adalah dengan misal iuran dari kepengurusan setiap bulannya itu harus rutin, tidak ada yang curang. Terus misal acara dipersiapkan lebih awal dengan mencari sponsorship yang sebanyak-banyaknya. Terus yang ketiga yaitu bisa dengan cara berjualan atau mungkin berjualan saat pada saat latihan tim utama, tim A atau tim B, berjualan kok serta iuran lapangan. Terima kasih. Baik, apakah dari paslon 1 memiliki sanggahan terhadap jawaban paslon 2? Tidak. Jika tidak ada, maka dapat dilanjutkan pada pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh paslon 2. Kepada paslon 2 saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, kami dari paslon 2 memiliki pertanyaan, yaitu seperti yang kita tahu bahwa badminton UM memiliki prestasi yang sangat bagus seperti juara 1 5 regional, juara IBM, juara UGM. Bagaimana kalian mempertahankan prestasi badminton UM ketika setelah ini banyak pemain kita yang akan lulus? Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk pertanyaan dari paslon 2. Dimohon kepada paslon 1 untuk memberikan jawaban 2 menit dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan.
Jika banyak anggota yang akan lulus, kita akan mengadakan oprek setiap tahunnya. Di situ kita bisa menerima anggota-anggota yang memiliki skill badminton baik. Nanti kan diseleksi. Nah, itu mungkin setelah oprek kita mendapatkan anggota yang memiliki bakat yang siapa tahu jauh lebih bagus lagi dan dapat kita ikutkan dalam turnamen-turnamen lainnya, sehingga prestasinya itu tetap stabil atau mungkin bisa lebih bertambah lagi setiap tahunnya. Mau nambahin, kan ada di luar kan ada pemain-pemain kayak udah menjuara gitu kan. Terus pastinya di bawah di teman-teman atau seumuran di bawah mereka itu pasti ada pemain-pemain yang setara dengan mereka keahliannya. Mungkin bisa diajak atau untuk bergabung ke UM dan mendaftar dirikan ke UKM gitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan kepada paslon 1 karena masih memiliki waktu sebanyak 45 detik lagi. Ini cukup. Baik, apakah dari paslon 2 memiliki sanggahan terhadap jawaban paslon 1? Jika ada, durasi 1 menit dimulai dari sekarang. Tadi kan katanya ada rekrutmen itu ya. Tapi bagaimana jika yang mau masuk UM itu hanya yang mungkin prestasinya hanya yang mungkin menjuarai hanya kabupaten atau Jawa Timur? Karena kan yang kita tahu banyak pemain kita juga yang sudah dari nasional gitu, dan mungkin bagaimana cara kalian agar pemain-pemain nasional ini juga mau untuk masuk UN, karena kan ada banyak univ juga di luar sana yang bagus. Jadi bagaimana cara kalian untuk mengajak pemain-pemain nasional ini agar mau masuk dan membela UN? Baik, kepada paslon 1 bisa menjawab sanggahan dari paslon 2. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, untuk agar pemain di luar UM itu berminat masuk ke dalam UM itu bisa kita tarik dengan proker-proker yang akan kita buat. Misalnya kita tadi dalam misi saya sebutkan aktif dalam berbagai kejuaraan internal maupun eksternal. Jika kita sering mengikuti lomba turnamen, maka banyak orang yang mau masuk UM dengan tujuan mengikuti turnamen untuk didelegasikan dalam turnamen-turnamen yang akan kita ikuti. Nah, kemudian kita juga membuat latihan itu dengan melaksanakan pembinaan yang menarik dan juga efektif sehingga mereka lebih tertarik lagi. Kemudian kita juga bisa mengadakan sparring antar universitas sehingga universitas lain tuh tahu bakat kita dalam badminton itu sejauh mana, serta kita juga sering mengadakan pertandingan sehingga banyak yang berminat masuk ke dalam. Kepada paslon 1 waktu telah habis. Untuk paslon 2 apakah ingin memberikan sanggahan lagi karena ini sanggahan terakhir? Baik, silakan untuk memberikan sanggahannya dimulai dari sekarang. Sanggahan dari saya, apakah kalian bisa mungkin kalau di universitas lain ada privilege, mungkin kalau mengikuti pertandingan-pertandingan di luar UM seperti 5 atau UGM dan lain-lain, mereka mungkin bisa dibiayain full oleh universitas. Sedangkan apa privilege yang akan kalian berikan kepada pemain nasional yang pemain nasional itu benar-benar bisa memberikan prestasi untuk UM. Jadi apa yang privilege yang akan kalian berikan untuk dia agar dia mau masuk di universitas ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sanggahan dari paslon 2. Dimohon untuk paslon 1 untuk memberikan sanggahan terakhirnya juga. Ya, saya akan menjawab. Mungkin akan untuk lebih baiknya, walaupun banyak pemain nasional, itu harus dibuktikan dengan kayak turnamen seumpamanya sudah di UM itu dibuktikan dengan turnamen apa dan menjuarai apa, nanti seumpama mendapatkan juara 1 atau juara 2 nanti akan diusahakan untuk pembiayaan privilege seperti itu. Kalau sudah juara 1 nanti akan pertandingan selanjutnya akan dibiayai oleh UM atau UKM nantinya. Ini seperti itu.
Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sanggahan dari paslon 1. Karena penyampaian sanggahan hanya berlaku 2 kali, maka pertanyaan pertama dari paslon 2 kami tutup. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu dari paslon 1. 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin bertanya kepada paslon 2. Kan calon waketum paslon 2 itu seorang atlet dan juga calon waketum, di mana harus mengikuti organisasi dan juga aktif mengikuti pertandingan. Nah, apakah sanggup dalam mengikuti kegiatan organisasi sekaligus pertandingan yang sedang dilakukan itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dimohon kepada paslon 2 untuk memberikan jawabannya. 2 menit dari sekarang. Ya baik, saya dari paslon 2 akan menjawab. Ya memang saya sebagai atlet yang akan mengikuti beberapa pertandingan, sedangkan saya juga terpilih dan saya juga harus bertanggung jawab untuk organisasi UKM Baniton sendiri. Yang pertama, mungkin saya akan lebih pintar memanajemen waktu, dan jika memang saya ada pertandingan, saya bisa, kan saya pasti punya anggota, saya akan memanage anggota saya untuk tetap melaksanakan proker-proker yang harus dijalankan, dan juga saya juga ada ketua yang bisa membantu untuk memanage anggota-anggota lain agar proker tersebut tetap bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon 2. Karena waktu masih tersisa 1 menit, apakah dari paslon 2 ingin memberikan tambahan jawaban? Baik, izin menambahkan. Jadi intinya ketika waketum sedang berhalangan hadir, itu kami sebisa mungkin berkolaborasi, saling membantu satu sama lain. Jadi sama juga ketika saya sendiri berhalangan hadir, nanti ada waketum yang bisa menggantikan kami. Terima kasih. Apakah tidak ada tambahan lagi untuk jawabannya? Jika tidak ada, apakah dari paslon 1 memiliki sanggahan terhadap jawaban paslon 2? Jika tidak ada, maka dapat dilanjutkan pada pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh paslon 2. Kepada paslon 2, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi pengalaman saya tahun ini dan tahun kemarin itu untuk tim B sendiri, mereka itu cuma sekali datang latihan, habis itu sudah tidak pernah datang lagi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kalian mempertahankan anggota UKM yang masuk ke dalam tim B untuk tetap dan selalu mengikuti latihan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dimohon kepada paslon 1 untuk memberikan jawabannya. 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Izin menjawab. Jika ada beberapa orang yang tidak datang untuk mengikuti latihan, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu apa alasan dia berperilaku seperti itu. Mungkin kita bisa mengadakan diskusi dalam suatu forum sehingga masing-masing anggota bisa menyampaikan keluhannya. Mungkin ada kekurangan dalam latihan-latihan yang sudah kita adakan. Kemudian setelah itu kita mendengar keluhan mereka. Setelah mengetahui sumber masalahnya, kita mungkin bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Atau jika tidak, untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita bisa membuat jadwal latihan di mana setiap jadwal latihan itu tidak diikuti oleh banyak orang. Mungkin dalam 1 jam bisa diikuti beberapa orang, sehingga semua yang ikut berlatih dalam jam tersebut bisa berlatih secara maksimal. Kemudian kita juga mengadakan latihan dengan rasa kekeluargaan yang besar, yaitu tidak memihak pada beberapa orang tetapi dengan rata, sehingga semua itu mendapatkan perhatian yang rata seperti itu. Karena waktu masih tersisa 38 detik, apakah ada tambahan jawaban?
Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon 1. Apakah dari paslon 2 memiliki sanggahan terhadap jawaban paslon 1? Jika ada, durasi 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya menangkap tadi ada poin kalau tim B itu diberikan waktu yang tersendiri dan jadwal yang tersendiri latihan. Nah, itu sebenarnya sudah diterapkan di tahun kemarin, tapi ya sama saja masih cuma datang di awal saja. Dan kalau kita menambah jadwal latihan lagi, itu akan menambah biaya yang harus dikeluarkan. Nah, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk paslon 1, apa bisa memberikan sanggahannya? Bisa. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya apakah sudah itu tadi kita harus mencari masalahnya terlebih dahulu. Nah, kenapa kok tahun kemarin itu seperti itu? Pasti kan karena kita belum tahu apa alasan dia berperilaku seperti itu. Jadi kita harus cari tahu dulu masalahnya. Nah, untuk jadwal latihan itu mungkin bisa kita arrange ulang tanpa menambah biaya. Jadi UM ini kan kemarin itu semenjak menjadi PTNBH itu berjanji untuk memfasilitasi semua UKM, BEM dan DMF yang ada di UM ini. Nah, mungkin kemarin itu juga terdapat link aspirasi yang dapat dikumpulkan ke Rektor 3. Nah, itu mungkin bisa kita teruskan ke Rektor 3 untuk meminta tambahan lapangan atau juga bisa meminta fasilitas yang lain yang dapat membantu latihan kita seperti itu. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Apakah dari paslon 2 ini memberikan sanggahan lagi untuk sanggahan terakhirnya? Jika tidak ada, maka dapat dilanjutkan untuk pertanyaan terakhir oleh paslon 1. Kepada paslon 1, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya, jika di dalam kepengurusan tidak ada prestasi, itu bagaimana untuk selanjutnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhirnya. Dimohon kepada paslon 2 untuk memberikan jawaban. 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama kami lakukan, yaitu kami akan mengevaluasi diri kami sendiri. Apakah ada yang salah dari cara kami mengatur suatu strategi sehingga tidak ada yang juara dalam tahun tersebut. Nah, yang kedua, kami akan mengevaluasi kepengurusan kami, juga mengevaluasi apakah ada kesalahan di dalam kepengurusan kami. Setelah kami sekiranya sudah menemukan jawaban, kami akan diskusikan apa cara yang sekiranya cocok atau tepat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit. Apakah ada tambahan jawaban? Saya izin menambahkan, sebenarnya saya sebelum UKM Badminton UM ini tidak ada prestasi sama sekali. Dari awal memang saya itu punya misi untuk rekrutmen, di mana kita itu harus mencari atau mengajak pemain yang sudah benar-benar berkualitas, yang punya prestasi di nasional. Jadi kita di dalam UKM ini jika sudah mendapat, kita hanya tinggal memaintain skill mereka untuk agar bisa tetap mengasih prestasi untuk Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari paslon 1 memiliki sanggahan terhadap jawaban paslon 2? Jika ada, durasi 1 menit dimulai dari sekarang. Ilmiah tadi disebutkan bahwa dalam misi-misi yaitu mengadakan open recruitment untuk anggota yang sudah memiliki prestasi di luar UM. Nah, pertanyaannya yaitu apakah mereka mau
sementara mereka sendiri sudah memiliki value yang lebih dari itu. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Mungkin bisa dijawab oleh paslon 2. Durasi 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Saya akan menyanggah. Dari saya, kan UM sendiri sudah memiliki banyak prestasi dan kita bisa mempromosikannya kepada pemain-pemain nasional lain bahwa UM ini prestasinya sudah banyak. Jadi kita juga bisa mengajak mereka untuk bergabung agar bisa berprestasi juga. Dan juga menurut saya kita juga bisa memberikan privilege seperti pemain nasional biasanya itu di awal pendaftaran seperti saya sendiri mendapatkan free UKT selama 2 semester dan itu bisa dilanjutkan jika mereka tetap berprestasi di dalam UM. Dan itu saya kira sangat menarik perhatian mereka. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Apakah dari paslon 1 ingin memberikan sanggahan lagi untuk terakhir kalinya? Ya. Baik, durasi 1 menit dimulai dari sekarang. Nah, itu tadi paslon 2 menyebutkan bahwa privilege yang diberikan oleh UM. Nah, apa kaitannya dengan UKM badminton UM? Maksudnya kan UKT tadi itu kan diberikan oleh Universitas Negeri Malang itu sendiri, sementara UKM belum memberikan apa-apa. Mungkin saya salah tangkap, bisa dijelaskan kembali. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Dimohon untuk paslon 2 untuk memberikan sanggahan yang terakhir. 1 menit dimulai dari sekarang. Saya izin bersanggahan. Tadi kan bilang gimana caranya pemain-pemain nasional mau untuk masuk UM. Nah, yang pertama itu yaitu privilege-nya adalah jika prestasinya bagus, seperti saya sendiri kemarin free UKT 2 semester. Itu kan juga salah satu privilege untuk mereka agar mereka juga mau untuk masuk UM. Dan juga itu tadi kalau misalnya memiliki prestasi akan mungkin bisa free UKT-nya bisa diteruskan, dan juga jika berprestasi di UKM sendiri itu bisa menggratiskan atau mengurangi biaya untuk mengikuti pertandingan di luar UKM. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Karena sanggahan sudah sebanyak 2 kali, maka pertanyaan dari paslon 1 saya tutup. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir dari paslon 2. Dimohon kepada paslon 2 untuk memberikan pertanyaannya dari sekarang. Baik, saya memiliki pertanyaan untuk paslon nomor 1, yaitu bagaimana cara kalian membuat para pengurus UKM untuk selalu hadir rapat atau mengerjakan tugas mereka dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dimohon untuk paslon 1 untuk memberikan jawaban. Dimulai 2 menit dari sekarang. Nah, itu mungkin bisa kita lakukan pada saat awal kepengurusan. Kita sepakati bersama bahwa setiap pengurus wajib mengikuti rapat tersebut, dan dalam setiap anggota itu sudah tumbuh rasa tanggung jawab dalam diri masing-masing. Kemudian kita bisa lakukan rapatnya itu secara serius tapi tidak terlalu serius. Jadi semua pengurus itu pasti semangat untuk mengikuti rapat tersebut. Entah itu kita lakukan games dulu di awal atau mungkin sambil makan-makan dan lain sebagainya. Kemudian hal itu juga kita bisa mengadakan LKMO sehingga para pengurus itu bisa lebih tahu tentang organisasi dan bagaimana cara berorganisasi yang baik, yaitu salah satu tanggung jawabnya yaitu mengikuti rapat yang diadakan. Kemudian mungkin sebagai UKM kita membuat UKM ini di mana para pengurus tuh saling merangkul anggota yang lain, tidak ada yang dikucilkan, jadi semuanya itu bisa berbaur dengan baik dan dapat mengikuti rapat itu dengan nyaman. Kemudian jika terdapat bentrok jadwal, mungkin bisa kita sebelum rapat bisa didiskusikan bersama-sama jadwal hari apakah dan waktu atau tempat di mana yang kita sepakati bersama, sehingga yang mengikuti
lebih dari setengah forum. Kemudian mungkin itu cukup itu dulu. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon 1. Apakah dari paslon 2 memiliki sanggahan terhadap jawaban paslon 1? Sudah cukup. Jika tidak ada, maka untuk sesi tanya jawab antar paslon saya tutup. Dan untuk sesi tanya jawab yang kedua yaitu pertanyaan dari anggota UKM Badminton UM. Terdapat 3 pertanyaan dengan durasi menjawab 2 menit, namun tidak ada sanggahan. Untuk pertanyaan pertama, sebelum itu saya persilakan kepada panitia yang bertugas untuk memakaikan headset kepada paslon nomor urut 2. Saya persilakan untuk masuk. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara kandidat menghadirkan kekeluargaan dari semua elemen anggota UKM Badminton UM? Waktu menjawab yaitu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih pertanyaannya sudah diberikan, izin menjawab. Mungkin sebelumnya kita mengadakan makrab dulu pada awal kepengurusan, yaitu untuk agar semua anggota itu bisa mengenal satu sama lain. Kemudian mungkin kita bisa mengadakan jalan-jalan bersama atau liburan bersama sehingga anggota yang satu dan yang lainnya itu bisa lebih saling mengenal dan tidak ada kecanggungan. Kemudian mungkin kita bisa melakukan latihan bersama secara rutin yang telah kita sebutkan pada misi kita. Jika kita melakukan latihan bersama, mungkin kita juga bisa lebih mengenal anggota yang lainnya. Ya. Karena durasi masih tersisa 1 menit, apa tidak ada tambahan jawaban? Sudah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk panitia yang bertugas bisa melepaskan headset pada paslon 2. Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari anggota UKM Badminton UM adalah bagaimana cara kandidat menghadirkan kekeluargaan diri dari semua elemen anggota UKM Badminton UM? Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Sudah. Baiklah, waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu yang pertama, saya ingin mengadakan yaitu khotbah. Yaitu apa itu khotbah? Semisal setelah kita selesai rapat, kita setiap satu orang pengurus di hari itu akan apa ya? Kayak bercerita, bisa bercerita tentang pengalaman pribadi, buku, novel atau film yang mereka tonton, sembari mengutipkan quotes atau quotes. Nah, itu saya rasa bisa, selain bisa melatih kekompakan, itu bisa melatih skill public speaking mereka dan melatih mental public speaking mereka. Terus yang kedua, kami setiap selesai proker misal, itu kami mengadakan liburan bersama, entah itu kecil-kecilan atau pergi ke tempat wisata kayak gitu. Atau misal bisa juga setelah selesai rapat kita kayak ngopi bareng ataupun makan-makan bareng gitu. Durasi masih tersisa 37 detik lagi, apakah ada tambahan jawaban?
Jika tidak ada, maka dapat diakhiri untuk pertanyaan pertama. Terima kasih atas jawaban dari paslon 2. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Sebelumnya dimohon kepada panitia yang bertugas untuk memakaikan headset kepada paslon 1. Sudah. Baiklah, untuk pertanyaan kedua untuk paslon nomor urut 2. Menurut Anda, apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki di kepengurusan tahun lalu? Jika ada, bagaimana cara Anda untuk memperbaiki hal tersebut? Durasi untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Saya izin menjawab. Menurut saya di kepengurusan tahun lalu mungkin dari yang saya alami yaitu yang di tim utama itu ada sedikit kurang kompak di antara, mungkin ada gugus tugasnya. Nah, itu mungkin menurut saya kita harus lebih bisa mengompakkan antara anggota ini dengan anggota itu. Jadi misal kita bisa kayak tadi mungkin bisa latihan, bisa makan bareng. Itu kan juga salah satu cara untuk mengompakkan seluruh anggota seperti itu. Baik, saya akan menambahkan yang menurut saya kurang dari kepengurusan kemarin. Yang pertama itu open recruitment-nya. Jadi menurut saya yang kurang itu open recruitment-nya. Kenapa? Karena yang menyeleksi open recruitment itu tidak berdasarkan yang ahli di bidangnya. Jadi cuman ada beberapa orang saja, dan itu mereka tidak sesuai dengan keahlian yang diambil si pendaftar. Lalu yang kedua, kepengurusan yang kemarin itu saya rasa kurang tegas. Kenapa? Karena saat ada suatu acara yang diharuskan ke Malang, itu kurang tegas untuk menyuruh para anggotanya untuk datang ke Malang. Sebenarnya itu bisa dilakukan, yaitu dengan entah itu vaksin dulu atau dengan meminta. Mohon maaf karena durasi persetujuan orang tua sudah dari habis, maka jawaban saya selesaikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu paslon nomor urut 1. Pertanyaan yang kedua dari anggota UKM Badminton UM yaitu, menurut Anda, apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki di kepengurusan tahun lalu? Jika ada, bagaimana cara Anda untuk memperbaiki hal tersebut? Dapat dimulai untuk menjawab 2 menit dari sekarang. Mungkin yang perlu diperbaiki dari tahun lalu yaitu tadi latihan rutinnya yang tidak diikuti oleh semua anggota UKM Badminton UM. Nah, kita bisa memperbaikinya dengan itu tadi, membuat konsep latihan yang sesuai. Kemudian kita juga harus merangkul semua anggota. Kemudian jika ada salah satu atau lebih dari satu anggota yang tidak mengikuti latihan, mungkin bisa kita japri agar kita itu menunjukkan kepedulian kita. Mungkin dia sedang ada kendala atau masalah apa. Kemudian untuk masalah lapangan mungkin bisa kita buatkan jadwal latihan yang lebih efisien tadi, sehingga setiap orang itu bisa berlatih dengan maksimal. Kemudian sebisa mungkin kita, ketum dan waketumnya itu hadir dalam setiap latihan. Kemudian masalah yang lainnya yaitu dalam masalah pengarsipan tiap proker. Nah, itu saya lihat itu belum ada catatan-catatan yang jelas dari tiap proker. Mungkin nanti pada akhir kepengurusan kita bisa adakan forum komunikasi untuk membahas proker apa saja yang sudah kita laksanakan setahun ke belakang tersebut, dan mungkin bisa kita catat apa saja kekurangannya, kelebihannya, lalu tanggapan dan
kedepannya itu sarannya apa saja sehingga kepengurusan berikutnya bisa lebih baik. Kemudian kita juga mengadakan raker di awal, yaitu dengan catatan yang lengkap, misalnya tujuan raker itu apa, luarannya nanti juga apa, sehingga dalam membuat proposal kita sudah tahu luaran yang ingin dihasilkan, karena semenjak UM menjadi PTNBH itu proposalnya itu harus menyertakan luaran apa yang ingin kita capai. Mohon maaf karena durasi sudah selesai. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir dari anggota UKM dan Bintang UM. Kepada panitia yang bertugas, mohon bantuannya untuk menutup telinga pada paslon nomor urut 2. Baiklah, untuk paslon nomor urut 1, pertanyaan yang terakhir dari anggota UKM dan Bintang UM adalah, jika di pertengahan masa jabatan Anda menyadari bahwa tidak satupun program kerja yang terrealisasikan, apa tindakan yang Anda akan ambil? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya ingin menjawab, kita harus mengadakan evaluasi dan segera memperbaiki. Insya Allah nggak akan terjadi karena di awal kepengurusan kita sudah mengadakan raker. Ya, mungkin diskusi yang dimaksud yaitu kita mencari sumber masalah. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kemudian kita bisa juga mendengarkan keluhan-keluhan dari anggota lain. Mungkin ada kekurangan apa dari kepengurusan kita, kok sampai tengah-tengah belum ada visi misi yang belum tercapai. Nah, mungkin kita juga bisa menyelesaikannya secara bersama-sama dan kepala terbuka. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kualitas anggota atau kualitas pengurus juga, sehingga dengan mungkin bisa dilaksanakan lewat kegiatan LKMO. Jadi pengurus itu memiliki pengetahuan organisasi yang lumayan cukup besar, jadi tidak akan terjadi hal seperti itu. Kemudian tadi juga sudah saya sebutkan bahwa saat raker mungkin sudah kita berikan kotak-kotak tersendiri, mungkin program apa yang akan kita jalankan, terus waktunya itu juga kapan, di mana, mendapat luaran apa, kemudian serta tujuan yang kita capai, sehingga kita mengetahui indikator ketercapaian kita itu sudah sampai mana, seperti itu. Mungkin itu saja teman dari saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk panitia yang bertugas bisa melepas headset pada paslon nomor urut 2. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari anggota UKM dan Bintang UM kepada paslon nomor urut 2 yaitu, jika di pertengahan masa jabatan Anda menyadari bahwa tidak satupun program kerja yang terrealisasikan, apa tindakan yang akan Anda ambil? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Saya ingin menjawab, kami dari paslon 2 ingin menjawab. Yang pertama yang akan kami lakukan adalah mengevaluasi. Kenapa kok tidak ada satupun visi atau misi kami yang terrealisasikan? Dan kami akan membuat forum yang mana kita cari dulu kenapa, lalu di setiap pengurus bisa memberikan cara bagaimana agar visi misi kami bisa terrealisasikan di sisa waktu yang ada. Mungkin kan dari setiap pengurus itu memiliki ide bagaimana cara agar visi tersebut bisa terrealisasikan, dan kita akan coba, kita akan pilih ide mana yang mungkin bisa membuat visi tersebut terrealisasikan. Durasi masih tersisa 1 menit, apa tidak ada tambahan jawaban? Baik, terima kasih kepada paslon 2 untuk jawaban terakhir dari anggota UKM dan Bintang UM. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang terakhir, yaitu pertanyaan dari alumni UKM dan Bintang UM.
Terdapat 3 pertanyaan dengan durasi menjawab 2 menit, namun tidak ada sanggahan. Kepada panitia yang bertugas dapat memakaikan headset pada paslon nomor urut 1. Baiklah, kepada paslon nomor urut 2, pertanyaan pertama dari alumni UKM Badminton UM yaitu, menurut pendapat dari setiap paslon, definisi organisasi yang berhasil itu seperti apa? Dan jika kalian terpilih, UKM ini akan dibawa kemana atau mengarah seperti apa? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Boleh diulangi. Menurut pendapat dari setiap paslon, definisi organisasi yang berhasil itu seperti apa? Dan jika kalian terpilih, UKM ini akan dibawa kemana atau mengarah seperti apa? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi organisasi yang berhasil itu menurut kami adalah visi dan misi yang kami rancang di awal itu berjalan dengan lancar dan sukses semuanya. Serta mohon maaf tadi apa itu? Menurut pendapat dari setiap paslon, definisi organisasi yang berhasil itu seperti apa? Dan jika kalian terpilih, UKM ini akan dibawa kemana atau mengarah seperti apa? Untuk poin yang kedua, itu UKM ini akan kami bawa tentunya untuk menyukseskan visi dan misi kami, serta mungkin kalau dari saya, bagaimana kita mempertahankan yang bagus di kepengurusan yang tahun lalu dan memperbaiki yang kurang. Yang kurang di kepengurusan tahun lalu kita benahi, dan yang bagus kita tetap pertahankan. Dan seperti proker-proker tambahan di tahun yang lalu, misal ada webinar atau pertandingan nasional, ya bagaimana cara kita di tahun sekarang untuk tetap melaksanakan proker. Waktu tersisa 23 detik, apa ada tambahan jawaban? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaan yang pertama dari alumni UKM Badminton UM yaitu, menurut pendapat dari setiap paslon, definisi organisasi yang berhasil itu seperti apa? Dan jika kalian terpilih, UKM ini akan kalian bawa atau mengarah seperti apa? Waktu menjawab 2 menit dari sekarang. Menurut pendapat dari setiap paslon, definisi organisasi yang berhasil itu seperti apa? Dan jika kalian terpilih, UKM ini akan kalian bawa atau mengarah seperti apa? Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan dari alumni. Organisasi yang baik, yang berhasil itu jikalau visi dan misinya tercapai dan semua anggota itu merasakan manfaatnya dalam berorganisasi tersebut. Ini ada tambahan? Ya, mungkin izin menambahkan, mungkin dalam suatu organisasi dikatakan tercapai apabila semua anggotanya itu bersifat aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang sudah kita rencanakan di awal. Kemudian organisasi ini harapannya akan kita bawa yaitu untuk tetap memajukan UM. Kemudian harapannya semoga UKM Badminton UM ini tetap meningkatkan prestasi di UM, kemudian yaitu dengan menjaga kualitas anggota badminton. Kemudian juga kita akan meningkatkan program pembinaan serta meningkatkan rasa kekeluargaan yang ada di UKM Badminton ini. Kemudian bisa kita tanamkan juga dalam setiap anggota atau pengurusnya, yaitu rasa kekeluargaan
kekeluargaan sehingga UKM Badminton UM ini bisa lebih nyaman lagi dan mungkin kita bisa mengadakan proker yang lebih bagus lagi dari kepengurusan sebelumnya serta prestasi-prestasi yang lebih juga dari kepengurusan sebelumnya. Nah, kita membawa UKM itu ke arah yang sesuai dengan visi misi kita, yaitu tadi Maaf karena durasi telah habis, maka jawaban saya opo. Untuk pertanyaan kedua dari alumni UKM Badminton UM kepada panitia yang bertugas, dimohon untuk memasangkan headset pada paslon nomor urut 2. Baik, untuk pertanyaan kedua dari alumni sudah. Baik, untuk pertanyaan kedua dari alumni UKM Badminton UM, yaitu dalam sebuah organisasi tentu ada target kerja yang harus dicapai dalam suatu periode. UKM sebagai wadah dari mahasiswa yang mencintai bulu tangkis tentu tidak terlepas dari target pencapaiannya, entah itu prestasi atlet sendiri ataupun subbagian yang lain, misalnya kepelatihan, wasit, dan lain-lain. Pertanyaan untuk paslon yang pertama yaitu, apa target pencapaian yang akan dicapai selama masa kepemimpinan yang akan datang? Dan yang kedua yaitu, apa langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai target pencapaian tersebut? Apakah dapat dipahami untuk pertanyaan kedua? Baik, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Mungkin untuk target-targetnya itu akan mempertahankan kepengurusan yang baik dari tahun ini, tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk target prestasi juga harus dipertahankan di tahun berikutnya atau enggak menambah prestasi yang lagi. mungkin proker-proker yang akan kita laksanakan jika kami terpilih, yaitu tentunya kita akan mengadakan pertandingan badminton. Mungkin ada turnamen nasional, yaitu udah kita laksanakan kemarin UM Cup Open Nasional. Kemudian home turnamen juga akan kita pertahankan. Kemudian kita juga dalam mendukung kegiatan proker tersebut, mungkin kita bisa mengadakan partnership dengan anggota kepelatihan, yaitu meminta wasit judge dari tim kepelatihan. Kemudian untuk menambah uang kas, mungkin kita bisa melakukan dana usaha, yaitu dari partnership tadi, yaitu mungkin akan kita delegasikan beberapa anggota pengurus untuk menjadi lanjut di acara lain. Nah, mungkin uangnya bisa kita sumbangkan ke dalam UKM. Kemudian kita juga mendesain jersey, kemudian juga mengirimkan atlet dalam pertandingan-pertandingan. Kemudian kita juga mengadakan proker, yaitu rapat di akhir kepengurusan, di mana tiap pengurus dari program tersebut menyerahkan LPD-nya buat diarsipkan, sehingga kita itu memiliki catatan yang jelas proker apa yang sudah berhasil kita laksanakan dan apa saja yang belum. Kemudian kita juga mengadakan untuk meningkatkan kualitas, kita bisa melaksanakan latihan bersama serta sparring dengan universitas lain. Mohon maaf karena durasi telah habis, maka pembicaraan saya potong. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 dari alumni UKM Badminton UM kepada paslon nomor 2, yaitu dalam sebuah organisasi tentu ada target kerja yang harus dicapai dalam satu periode. UKM sebagai wadah dari mahasiswa yang mencintai bulu tangkis tentu tidak terlepas dari target pencapaiannya, entah itu prestasi atlet sendiri ataupun subbagian yang lain, misalnya kepelatihan, wasit, dan lain-lain. Pertanyaan untuk paslon, apa target pencapaian yang akan dicapai selama masa kepemimpinan yang akan datang? Lalu, apa langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai target pencapaian tersebut? Apakah pertanyaannya dapat dipahami? Baik, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk target, tentunya target yang baik itu visi misi yang kami canangkan itu berjalan dengan baik. Selain itu, program kerja yang kami usung itu juga harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Nah, untuk mencapai target-target tersebut, itu kita harus menjalankan budaya organisasi yang baik. Nah, budaya tersebut itu mungkin dari kepengurusan yang sebelumnya ada budaya-budaya yang baik yang harus kita lanjutkan untuk kepengurusan yang selanjutnya. Nah, itu mungkin bisa untuk menyelesaikan target-target yang sudah kita canangkan. Mungkin ada tambahan. Saya izin menambahkan targetnya sendiri, kalau menurut saya mempertahankan prestasi UM yang sudah bagus. Jadi bagaimana kita tetap mempertahankan, misal latihan rutinnya itu lebih ditekankan lagi. Jadi bagaimana tim utama ini memaintain skillnya tidak hanya di teknik tapi juga di fisik, karena yang terpenting itu adalah fisik, karena di tim utama banyak yang udah pemain nasional yang mana teknik tidak lagi jadi masalah, tapi bagaimana tetap memaintain fisik. Jadi kualitas UKM badminton ini tetap terjaga. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir dari alumni UKM Badminton UM kepada panitia yang bertugas, bisa memakaikan headset kepada paslon nomor urut 1. Baik, kepada paslon nomor urut 2, pertanyaan terakhir dari alumni yaitu, salah satu dari setiap paslon adalah atlet. Jika kalian terpilih menjadi ketua umum dan wakil ketua umum, bagaimana cara Anda untuk mengatur waktu antara kuliah, prestasi, dan UKM? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari alumni. Memang saya sendiri sebagai seorang atlet yang mana saya harus kuliah, tetap berprestasi, dan juga harus menjadi wakil ketua umum. Saya harus pintar-pintar mengatur waktu, bagaimana saya bisa menjalankan ketiganya, yaitu bagaimana saya bisa tetap kuliah, latihan, dan mengurus organisasi. Itu mungkin kalau misalnya ada yang jamnya itu mungkin bentrok, ya saya misal harus latihan, sedangkan ada rapat, saya bisa izin ke ketua umum dan rapat tetap berjalan dengan sebagaimana, dan anggota-anggotanya juga harus dikontrol. Baik, waktu menjawab masih tersisa 57 detik lagi. Apakah ada tambahan jawaban? Baik. Baik, izin menambahkan. Jadi pada intinya kami sebagai calon ketum dan wakil itu harus bisa saling berkoordinasi dan membangun chemistry yang baik satu sama lain. Jadi semisal ada antara salah satu ketum, mungkin saya berhalangan hadir, itu bisa digantikan oleh waketum. Dan begitu pula sebaliknya, dan apabila waketum tidak bisa hadir karena berhalangan, itu bisa meminta izin dan ya pada intinya saling berkoordinasi satu sama lain. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Selanjutnya yaitu salah satu dari setiap paslon adalah atlet. Jika kalian terpilih menjadi ketua umum dan wakil ketua umum, bagaimana cara Anda untuk mengatur waktu antara kuliah, prestasi, dan UKM?
Apakah pertanyaannya dapat dipahami? Baik, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari yang ini. Untuk mengatur semuanya itu kita harus pandai-pandai mengatur waktu sebaik mungkin. Dan kan kita punya, kalau di kepengurusan punya anggota itu kalau ada kegiatan atau apa nanti bisa dibantu oleh anggota dan bisa dibantu oleh ketua juga. Terus dan kita harus tetap memantau apa yang kegiatan yang dilakukan pada kegiatan UKM tersebut. Mungkin bisa ditambahi. Terima kasih, izin menambahkan karena kita sudah maju menjadi calon ketua umum dan wakil ketua umum, kita telah memiliki kesadaran diri dan tanggung jawab terhadap nantinya anggota yang akan kita punyai. Nah, kemudian kita juga harus menjaga amanah yang telah diberikan serta tetap membawa UKM ke arah yang sesuai dengan visi misi kita. Nah, caranya yaitu mungkin kita bisa sesuai misi tadi, yaitu menciptakan interaksi yang ideal antara anggota guna mewujudkan rasa kebersamaan dan kepedulian. Nah, itu yaitu kita mengadakan bisa dengan cara melakukan diskusi bersama atau juga melakukan kunjungan dengan organisasi badminton lain. Nah, kita di situ menjadi wadah interaksi atau sharing terhadap anggota badminton lain, sehingga kita juga tahu bagaimana cara mereka menghadapi masalah-masalah yang serupa seperti itu, sehingga kita memiliki pandangan bagaimana cara kita melewati masalah yang sudah disebutkan tadi. Kemudian kita juga tetap harus menjaga komunikasi, yaitu dengan tadi yaitu mengadakan sharing internal setiap akhir semester. Nah, itu nanti kita akan mengkomunikasikan masalah-masalah apa yang kita punya dalam setahun kepengurusan. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 atas jawabannya. Baik, karena seluruh pertanyaan dari 3 sesi tanya jawab ini sudah terjawab oleh para paslon, saya ucapkan terima kasih kepada paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Selanjutnya yaitu dari panitia memberikan waktu kepada masing-masing paslon untuk meyakinkan audiens di live Instagram Badminton UM agar memilih para paslon dengan cara menjelaskan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing paslon. Dapat dimulai terlebih dahulu dari paslon nomor urut 1, saya persilahkan. Untuk menjadi seorang pemimpin mungkin bukan menjadi keputusan yang mudah, tapi perlu banyak pertimbangan di dalamnya. Nah, dengan menjadi ketua dan wakil ketua umum UKM Badminton UM periode 2022-2023, kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik kami untuk kemajuan UKM Badminton UM. Jika kami terpilih, kami akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tanggung jawab kami. Ayo, anggota UKM Badminton UM, berjuanglah bersama kami demi UKM Badminton UM yang lebih baik. Paslon 1, terus berkreasi, terus berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada paslon nomor 1 atas permintaan dukungan kepada audiens di live Instagram Badminton.UM. Selanjutnya yaitu kepada paslon nomor 2, saya persilakan untuk menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Mengapa kalian harus memilih kami, paslon 02? Karena saya memiliki kelebihan, yaitu saya sudah mempunyai banyak pengalaman di bidang bulu tangkis dan juga beberapa prestasi di nasional. Jadi yang mana saya akan lebih mudah untuk mencari atau mengajak atlet-atlet nasional lainnya untuk bergabung di UM, sehingga prestasi yang sudah diraih akan tetap tercapai. Selain itu, kami juga memiliki pengalaman organisasi. Terus kami ada pantun nih buat kalian. Pergi ke Jogja ketemu Mami. Di Jogja beli bakpia. Jangan lupa pilih kami, Erik Titi, paslon 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada paslon nomor urut 2 atas permintaan dukungan kepada audiens di live Instagram badminton.UM ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian pesan oleh Ketua Umum UKM Badminton UM periode 2021-2022. Kepada Saudara Zulhaj Akbar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada sesi wejangan ini. Saya sebelumnya mengucapkan selamat kepada kedua paslon yang sudah melaksanakan debat calon ketua umum dan wakil ketua umum pada siang hari ini. Untuk pemilu pada minggu depan ini, siapa saja dari kedua paslon yang akan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua umum Badminton UM yang baru, semoga dapat mengemban amanah dan semakin meningkatkan kinerja serta peran organisasi serta civitas UKM Badminton UM, terus berkarya, sukseskan kegiatan-kegiatan serta kreativitas generasi masa depan anggota UKM Badminton UM, serta siapa saja nanti yang terpilih dapat amanah serta dapat melaksanakan semua proker-proker dan pastinya dari masing-masing paslon dan ketum dan waketum supaya bisa nanti dapat melaksanakan pemilu dengan sportif tentunya dan dapat terlaksana dengan baik. Sekian dari saya, jangan untuk kedua paslon ketum dan waketum, semoga nanti dapat berjalan lancar sampai hari H. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum UKM Badminton UM periode 2021-2022 atas pesan-pesan bermakna yang telah disampaikan kepada para paslon. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Iqbal Baihaqi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan debat dan pemilu yang akan berlangsung mendapatkan rahmat dan berkah serta dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pimpin. Bagi yang non-muslim, mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini atas izin dan kuasa-Mu kami dapat menyelenggarakan acara debat calon ketua umum dan wakil ketua umum UKM Badminton UM tahun 2022 serta akan menyelenggarakan pemilihan umum ketua dan wakil ketua UKM Badminton Umum tahun 2022. Dengan memohon ridho-Mu, berkahilah kegiatan kami. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh anggota UKM Badminton UM. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Muhammad Iqbal Baihaqi atas bacaan doa penutup pada acara debat pada hari ini. Demikian serangkaian acara debat pemilu calon ketua umum dan wakil ketua umum UKM Badminton UM periode 2022-2023. Semoga dengan debat kali ini dapat meyakinkan teman-teman para audiens di live Instagram Badminton UM untuk memilih
pemimpin yang akan menjabat pada periode selanjutnya. Pemilu dapat dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 6 Februari 2022. Kepada para anggota UKM Badminton UM, segera tentukan pilihanmu dari sekarang dan jangan golput ya teman-teman. Baiklah, saya Cindy Adi Aulia selaku perwakilan panitia pemilu debat calon ketua umum dan wakil ketua umum periode 2022-2023 memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan pada acara debat kali ini. Saya akhiri acara debat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para paslon bisa ikut melakukan jargon UKM dan UKM. Bisa berdiri. Dalam hitungan ketiga nanti saya mulai jargonnya.